penjualan kami itu baik secara Nusantara maupun luar negeri. Bahkan kami pernah mengikuti pameran di Lebanon, kemudian di Denmark, Copenhagen, dan kemudian mengadakan business matching dengan Malaysia dan Hong Kong. Itu upaya kami untuk menyebarkan produk-produk UMKM, khususnya kacang lorcu yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Dewi, UMKM Basaraya Pamekasan. Saya mendirikan Basaraya ini sejak tahun 2017, tepatnya bulan Maret 2017, dengan membuka toko oleh-oleh. Pada perkembangannya, kami membutuhkan sebagai produsen. Jadi kami juga memproduksi beberapa produk unggulan seperti kacang lorcu, bandeng presto, dan minuman poka. Termasuk akhir-akhir ini juga memproduksi teri kering. Basaraya sebagai toko oleh-oleh khas Madura, kami memulainya dengan bertahap. Artinya memulai dari yang kecil, kemudian berkembang. Bahkan pada saat pengalaman pada saat COVID 2020, kami mengalami penurunan omset, jelas semuanya mengalami penurunan. Tetapi bulan berikutnya, yaitu tepatnya 2020 bulan Mei, kami mengalami omset yang dahsyat sehingga naik menjadi 70%. Itu berkat adanya pengelolaan dari jalur online. Nah, pada saat itu kami benar-benar mendapatkan berkah karena dengan mengelola secara online, penjualan secara online melalui media sosial, baik Facebook ataupun Instagram. Jadi itu sangat luar biasa. Bahkan dari pengalaman itu saya menulis buku tentang bagaimana Basaraya selamat di masa COVID-19. Pada saat ini, alhamdulillah kami semakin berkembang dan setiap tahun mengalami omset yang luar biasa. Kami memilih bisnis oleh-oleh karena dilatar belakangi dengan adanya teman ya yang datang dari luar kota maupun luar negeri yang membutuhkan oleh-oleh untuk dibawa ke daerah asal mereka. Pada saat itu kami kesulitan mendapatkan oleh-oleh yang lebih lengkap dan lebih khas dengan ciri khas Madura, sehingga kami berinisiatif untuk membuka toko oleh-oleh. Setelah perkembangannya, kami semakin nyata bahwa toko ini sangat dibutuhkan karena di Pamekasan ternyata banyak UMKM yang bergerak di bidang makanan atau kuliner khas Madura ini. Untuk merintis suatu bisnis, apapun itu pasti ada kendalanya. Yang pertama adalah SDM. Bagaimana kami menemukan atau mencari SDM yang sesuai, baik itu di bidang pemasarannya atau di bidang pengolahannya dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dengan informasi dari teman-teman tentang SDM yang kami butuhkan, kami mendapatkannya. Kemudian dari segi produk, jelas orang jualan perlu produk, tetapi kami sangat memilih produk yang benar-benar khas dan berkualitas, sehingga kami menghubungi beberapa teman-teman UMKM yang memproduksi produk-produk itu. Awalnya memang membutuhkan dana yang lebih besar, tetapi selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kami.
Dalam mengelola Basaraya ini memang karena kami merintis dari bawah, tentu pengalaman untuk mendapatkan pelanggan pertama. Ketika mendapatkan pelanggan pertama, kami merasa bersyukur dengan mendapatkan pembeli pertama atau omset yang pada saat itu Rp3.000. Nah, itu luar biasa, menjadi semangat bagi kami bahwa produk kami sebenarnya laku, dan itu menjadi motivasi bagi kami. Sebenarnya produk kami laku, tetapi belum banyak yang mengetahui, sehingga dari pengalaman itu kami berinisiatif membuat semacam iklan, menaruh iklan di radio, kemudian pamflet-pamflet dan sebagainya, sehingga menggencarkan iklan atau promosi di berbagai kesempatan. Sebenarnya Basaraya itu awalnya dipakai pada toko kami yang sebelumnya, yaitu toko sembako di Jalan Basar. Basaraya itu diambil dari nama jalan rumah saya yang di Jalan Basar. Kemudian kami menginginkan sesuatu yang besar, tidak hanya toko kecil, maka namanya itu dibuat besar juga, yaitu Basaraya. Basar sendiri artinya adalah pasar, sebenarnya juga bisa diartikan seperti itu, sehingga ini semakin meyakinkan kami bahwa nama ini sangat marketable. Camilan yang kami sediakan di toko Basaraya ini ada sekitar 2.000 item dari produk teman-teman yang bergabung, sekitar 150 UMKM yang ada di Pamekasan atau di Madura, bahkan di luar Madura. Mereka semangat untuk menitipkan produknya di sini. Salah satunya yaitu rengginang lorcu khasnya Madura, kemudian kacang lorcu, oto, teri nasi atau teri crispy. Bahkan produk-produk yang kami jual di sini tidak hanya camilan yang keringan, tapi juga ada yang frozen seperti pempek, nugget lele. Kemudian ada juga ikan-ikan yang segar dibekukan seperti misalkan cakalang, udang, racungan dan sebagainya, sehingga teman-teman atau para pelanggan itu menjadi puas dengan yang ada di Basaraya. Tak lupa juga kami menyediakan produk minuman, yang bahkan produk-produk ini yang khususnya yang diproduksi oleh Basaraya sendiri sudah mendapatkan izin BPOM, BPOM MD, kemudian juga PIRT, bahkan halal dan sebagainya. Termasuk merek yang kami miliki itu sudah terdaftar di HKI. Proses kerjasama dengan teman-teman UMKM, kalau yang awal pendirian kami ada sekitar 5 atau 6 UMKM yang kami beli secara langsung. Itu untuk memberikan keyakinan bahwa kami niat untuk menjual. Artinya kami beli tunai dengan ada syarat-syarat yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian pada perkembangannya, teman-teman UMKM yang selanjutnya dengan sistem konsinyasi. Jadi teman-teman yang punya produk itu bisa menitipkan di Basaraya. Di Basaraya ini kami bisa membagi dalam 3 kategori. Yang pertama saya masukkan ke dalam inkubator, kemudian yang kedua adalah produk lokal, kemudian produk go ekspor. Apa artinya? Produk inkubator ini bagi teman-teman yang mempunyai produk, asalkan produknya itu sudah ada labelnya dengan tanpa ada nomor WA dan sebagainya, walaupun tidak sesuai dengan kriteria pelabelan, kami tetap menerima, asalkan mereka mempunyai komitmen untuk mengurus legalitas dan sertifikasi yang dibutuhkan terhadap produk itu. Makanya kami masukkan dalam kategori inkubator.
Kemudian yang kedua adalah produk dari teman-teman yang memiliki produk dengan izin-izin yang lengkap sesuai dengan ketentuan. Kemudian kemasannya bisa sederhana, tetapi penjualannya itu masih kategori Nusantara. Kami juga mendorong mereka untuk mengupgradekan skill mereka di bidang manajemen, di bidang keamanan pangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah go ekspor. Kami dorong teman-teman yang sanggup untuk melaksanakan ekspor, baik ekspor itu yang katakanlah eceran, yang hanya kecil-kecilan, dititipkan dan sebagainya. Kemudian bisa juga secara kontainer misalkan, asalkan mereka sanggup untuk melakukan proses itu, maka kami dampingi untuk mengurus atau melengkapi persyaratan-persyaratan untuk menuju ekspor itu. Tentunya kami membutuhkan suatu lembaga atau semacam komunitas, sehingga kami mendirikan semacam akademi, yaitu Basaraya Academy. Di sana kami membina atau mendampingi teman-teman UMKM yang membutuhkan secara edukasinya. Pemasaran produk-produk Basaraya ini secara offline dan online. Artinya kami menyediakan produk-produk ini di beberapa outlet, khususnya di Pamekasan ya, Basaraya ini intinya. Kemudian di toko-toko besar di Pamekasan juga kami titipin. Kemudian secara online itu kami menjualnya melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian secara marketplace kami menggunakan Shopee atau Tokopedia. Bahkan kami menggunakan marketplace yang di luar negeri, yaitu di Amerika Utara berupa Amazon. Jadi penjualan kami itu baik secara Nusantara maupun luar negeri. Bahkan kami pernah mengikuti pameran di Lebanon, kemudian di Denmark, Copenhagen, dan kemudian mengadakan business matching dengan Malaysia dan Hong Kong. Itu upaya kami untuk menyebarkan produk-produk UMKM, khususnya kacang lorjuk yang kami miliki. Untuk menjadi pebisnis, sebenarnya yang sangat dipentingkan adalah niat mau menjadi seorang pengusaha. Ketika kita mempunyai niat, maka harus dibarengi dengan semangat. Karena apapun itu, profesi atau bidang kerja yang kita pilih pasti mengalami banyak tantangan dan rintangan. Tetapi sebaiknya tantangan dan rintangan itu bisa kita jadikan semacam penunjang atau penyemangat, sehingga yang menjadi tantangan dan halangan itu bisa menjadi sebuah peluang bagi bisnis kita. Nah, bagi teman-teman UMKM pemula, jangan patah semangat dengan apa yang ada, yang kita hadapi, karena kalau kita sudah mempunyai semangat untuk memproduksi, untuk mengembangkan produk kita, maka apapun itu insya Allah akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan melalui berbagai pihak, insya Allah bisa membantu.